wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samuji selaku fasilitator, Bapak Sunandar selaku pengajar praktik. Di sini saya akan melakukan tahap pra-observasi supervisi akademik dengan rekan saya, Ibu Warsiem. Pada tahapan kali ini yang nantinya akan berlanjut pada observasi. Berikut adalah cuplikan dari percakapan pra-observasi supervisi akademik. Selamat siang Ibu War. Selamat siang Bu Nur. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya syukur ya Bu. Oke Bu War, terkait kemarin ya Bu, Bu Warsiem, saya sudah berbincang-bincang dengan Bu Warsiem. Bu Warsiem ada waktu luang Ibu hari ini? Ada, kebetulan hari ini saya tidak sedang sibuk. Alhamdulillah, saya mohon waktunya ya Bu. Iya, monggo silahkan. Iya, kemarin 3 hari yang lalu saya sudah bercerita nih Bu terkait akan melakukan supervisi nih Bu. Ya, di sini saya akan melakukan kegiatan observasi Bu. Nah, saya akan melihat ya kegiatan pembelajaran yang Bu Warsiem lakukan, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesiapan Bu Warsiem dalam melakukan kegiatan di kelas. Dan mudah-mudahan Bu Warsiem menjadi lebih semangat, Bu Warsiem tidak terbebani Ibu dengan kegiatan ini. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu. Ya. Nah, harapan dari Bu Warsiem untuk kegiatan ini apa ya Bu, harapannya ya Bu? Saya berharap setelah kegiatan ini saya bisa berbincang-bincang, saling bertukar pendapat, saling bertukar pengalaman dengan Bu Nur. Saya juga berharap saran dari Bu Nur untuk kemajuan perbaikan pembelajaran saya nantinya agar kedepannya lebih baik lagi. Oke Bu Warsiem, jadi Bu Warsiem mengharapkan kita saling sharing lah ya Bu, terkait pembelajaran yang akan Bu Warsiem lakukan besok pada saat observasi nih Bu. Semoga saya bisa membantu ya Bu, dan semoga Bu War jadi lebih semangat pastinya ya Bu. Nah, kalau boleh tahu Bu, untuk kegiatan esok Bu Warsiem akan mengambil materi tentang apa ya Bu? Saya besok dalam pembelajaran akan mengambil tema tanaman, subtema tanaman, bagian-bagian dari tanaman, subtema daripada tanaman pohon apel. Oke, kira-kira ya Bu, tujuan dari pembelajaran yang Bu Warsiem lakukan itu apa ya Bu? Tujuan pembelajaran ini agar anak dapat menyebutkan bagian-bagian dari pohon, yaitu antara lain akar, batang, daun, bunga, dan buah, dan anak dapat menyebutkan masing-masing, dapat menunjukkan mana bagian-bagian daripada pohon tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu. Di sini pasti Bu Warsiem sudah menerapkan kesiapan pembelajaran ya Bu yang akan Bu Warsiem lakukan besok. Kira-kira ini ya Bu, persiapan apa yang telah Bu Warsiem lakukan untuk pembelajaran di kelas sampai hari ini Ibu? Ya, pastinya saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, baik itu RPP, media pembelajaran maupun LKPD, dan hasil evaluasinya. Wah, keren Ibu, sudah lengkap sekali ya Bu yang telah Ibu siapkan. Nah, sampai saat ini ya Bu, tentunya ya Bu, Bu Warsiem pasti mengalami kesulitan kan ya Bu terkait dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak, atau anak juga mengalami kesulitan dalam menangkap pembelajaran yang Bu Warsiem. Kira-kira itu berkaitan tentang apa ya Bu? Tentunya berkaitan dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda karena setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang sangat cepat untuk menangkap apa yang sudah diberikan, dan ada yang lambat, dan ada yang sama sekali belum memperhatikan dari apa yang saya sampaikan tadi. Tentunya itu dengan anak itu ada yang diam, ada yang
ramai, ada yang menangkap pembelajaran yang saya berikan, ada anak yang gaya belajarnya auditory, visual, dan kinestik juga. Oke, jadi Bu Warsim sudah sangat menyiapkan kesiapan pembelajaran ya, sudah bisa mengklasifikasikan bagaimana pembelajaran yang akan Bu Warsim lakukan dengan anak yang tahap perkembangannya cepat atau lambat, anak yang pasif, anak yang aktif. Nah, kira-kira Ibu ada strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran itu Ibu yang akan Bu Warsim menggunakan yang berhubungan dengan keberagaman siswa tadi Bu? Ceritakan saja secara singkat bagaimana yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan besok Ibu. Berhubung murid saya beragam, tentunya sebagai guru saya juga akan menyiapkan pembelajaran yang beragam pula untuk memfasilitasi gaya belajar siswa yang lambat, sedang, cepat, dan keaktifan mereka. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang konkret, baik itu tanaman nyata, maket tanaman, media gambar tanaman, dan nantinya anak akan dipersilahkan untuk berkreasi, berimajinasi sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Wah, bagus sekali ya Bu. Bu War sudah sangat mempersiapkan terkait dengan pembelajaran alat peraganya, medianya yang digunakan tadi dengan benda-benda nyata, sudah mengerti mana kesiapan belajar anak, mana gaya belajar anak. Itu bisa dinamakan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya, jadi sudah mengklasifikasikan. Nah, saya juga melihat tadi Bu Warsim alat peraganya keren sekali ya. Ada benda konkret, benda nyata. Nah, jika ya Bu, pasti dalam kegiatan pembelajaran tetap kan ada anak yang sudah walaupun sudah dipersiapkan secara matang, ada anak yang kesulitan untuk menulis, kesulitan dalam menggambar pohon. Itu langkah yang akan Bu Warsim lakukan itu seperti apa terhadap anak tersebut? Saya akan mengawasi dan membantu anak-anak secara berkeliling. Mungkin yang belum bisa untuk melengkapi kata-kata akan saya bantu, akan saya bimbing anak lebih teliti dalam menulis sehingga anak-anak tidak ada yang hilang huruf untuk membuat suatu kata. Oke, bagus sekali ya Bu. Terkait itu masih adakah yang kurang dalam diskusi tadi Bu tentang yang akan Bu Warsim lakukan? Kira-kira masih ada kekurangan sedikit atau tidak Ibu? Masih kurang tentunya, karena di zaman sekarang itu zamannya IT itu lebih bagus. Mungkin saya sekarang belum bisa untuk lebih ke IT-nya, untuk lebih di anak-anak itu lebih senang kayak gitu. Jadi nanti minta bantuannya untuk mempersiapkan medianya ke yang lebih bagus, dengan IT yang lebih bagus. Oke siap. Kira-kira untuk melengkapinya, untuk terkait yang itu kan kita memang butuh ya Bu alat peraga, APN-nya. Kira-kira mulai kapan Ibu bisa melengkapinya? Insya Allah setelah ini saya akan berusaha mencari dan melengkapi apa yang masih kurang. Oke Bu War, kira-kira bantuan apa Bu yang Bu Warsim butuhkan terkait hal tersebut untuk meringankan tugas dari Bu Warsim tersebut? Saya akan meminta teman-teman guru atau mungkin Bu Nur sendiri bisa membantu saya untuk menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik untuk anak-anak, biar anak-anak cepat lebih paham apa yang saya berikan. Wah, oke, baik Bu, seperti itu. Kalau memang membutuhkan bantuan, kebetulan juga saya ada beberapa alat peraga Bu yang di rumah bisa saya bawalah nanti untuk membantu Bu Warsim ya terkait untuk kelengkapan Bu Warsim nantinya. Nah, kemudian yang saya akan tanya lagi ya Bu, apakah ada kompetensi yang ingin Bu Warsim kembangkan? Nah, terkait hal tersebut, saya juga sudah melihat alat peraganya sudah bagus, kesiapannya sudah mulai siap. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Warsim kembangkan ketika terjadi pembelajaran yang nantinya berpusat pada anak dengan pembelajaran berdiferensiasi?
saya ingin mengembangkan kemampuan diri saya untuk lebih maju, lebih berkreatif, lebih punya gambaran-gambaran baru yang lebih mudah untuk ditangkap oleh anak-anak, agar anak-anak lebih cepat dapat memahami pembelajaran-pembelajaran yang saya sampaikan nantinya. Oke, jadi saya sudah itu ya Bu, sudah mengambil kesimpulan ini ya, menggarisbawahi bahwa Bu Warsiem sudah merancang kegiatan sedetail mungkin. Nah, kira-kira ada kompetensi yang ingin Bu Warsiem gali lebih dalam lagi, bisa dijelaskan secara rinci apa yang ingin Bu Warsiem kembangkan kompetensi itu. Kompetensi pedagogi, ya saya kepengen, pokoknya semuanya saya ingin anak-anak menjadi lebih cepat menerima, dan saya akan mengembangkan kemampuan diri saya melalui berbagai pengembangan potensi saya sebagai guru. Oke, kemudian ya Bu, setelah saya lihat tadi ya Bu, pembelajaran yang Bu Warsiem lakukan itu sudah lengkap Bu, terkait ada kontennya, ada prosesnya, dan ada produk anak sendiri. Kemudian apakah Bu Warsiem akan melengkapinya itu dengan tindakan-tindakan yang lebih aktif lagi, seperti apa itu Bu? Misalkan ada anak yang emosinya belum tertata, Bu Warsiem akan melakukan seperti apa? Ya, saya akan mendekati anak tersebut. Saya akan mengasih tahu apa-apa yang lebih benar, apa-apa yang harus dilakukan agar tidak seperti ini, agar anak itu lebih baik lagi, dapat mengontrol emosinya, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya ya Bu, kadang ya Bu memang kita itu lebih itu ya Bu, kadang susah mengontrol emosi, apalagi bila memang anak sudah dijelaskan beberapa kali tetapi tidak mudah. Jadi Ibu untuk mengontrol emosi Ibu itu bagaimana ya Bu kiranya ya Bu? Ceritakan Bu. Iya, saya juga harus mengetahui bagaimana keadaan anak satu dan yang lain itu berbeda. Jadi saya harus memahami bagaimana anak ini harus saya tanggapi dengan anak yang lain itu tentunya berbeda-beda. Oke, terima kasih sekali ya Bu. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa menjadikan wawasan baru. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti terkait bagaimana tingkat keberhasilan ya yang telah Bu Warsiem lakukan, didampingi dengan pengajar praktik, apa yang telah terlaksana dengan baik, apa yang belum terlaksana dengan baik, dan jangka waktu panjangnya nanti akan Bu Warsiem lakukan seperti apa dalam kegiatan ini ya Bu. Iya. Demikianlah tahapan coaching supervisi akademik dalam pra-observasi dengan rekan saya Ibu Warsiem. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tanaman atau pohon. Nah, ini ya. Apa yang anak-anak ketahui tentang tanaman atau pohon? Apa yang anak-anak ketahui? Oh iya, ada akar. Iya, ada buah pinter. Nah, itu namanya bagian-bagian dari pohon pinter. Apa saja? Coba diulangi. Ranting, ini ya yang bercabang, daun, bunga. Nah, buah nih, ada buahnya ya. Nah, ini namanya bagian-bagian dari pohon. Kalau ini pohon yang asli, ada tiruannya juga. Ini namanya maket pohon. Ya.
lagunya loh. Anak-anak pengen tahu nggak? Ya, dengarkan ya. Siapa yang ingin tahu bagian dari pohon terdiri dari akar, batang, bunga, dan daun? Jangan lupa disiram supaya jadi subur, menakjubkan ciptaan Tuhan. Anak-anak bisa? Bisa. Asik, pintar sekali. Coba yuk dihafalkan biar anak-anak tahu semuanya tentang bagian-bagian dari pohon. Yuk, 1, 2, 3. Siapa yang ingin tahu bagian dari pohon terdiri dari akar, batang, bunga, dan daun? Jangan lupa disiram supaya jadi subur, menakjubkan ciptaan Tuhan. Jadi pohon ini ciptaan siapa? Tuhan. Pohon makannya apa? Makanannya? Air. Pintar sekali. Pupuk. Pintar sekali. Biar cepat tumbuhnya. Lemon sama dengan pupuk. Oke. Sekarang kan sudah tahu. Bu Guru kepengen tahu siapa yang bisa menunjukkan sendiri bagian-bagian dari pohon. Siapa yang mau maju? Samuel? Oke, maju. Disebutkan ya. Coba. Akar. Samuel yang menunjuk. Akar. Kemana? Ya, tadi. Set. Akar. Batang. Ranting. Buah. Daun. Bunga. Oke, pintar, tepuk tangan. Siapa yang mau maju lagi? Ini tentang bagian-bagian dari pohon. Dari pohon apel. Bisa membaca? Oke, sini. Ini tulisan apa? Bukan akar, dibaca. Rot. Ya, ini bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya akar, rot, batang, terung, buah, fruit, fisik. Ya, apa? Ranting. Bunga. Daun, flower, bunga. Iya, pintar, tepuk tangan. Dah, boleh duduk. Sudah tahu semuanya. Kalau anak-anak diminta sama Bu Guru untuk mengembangkan imajinasi, mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran anak-anak untuk membuat pohon, bagian-bagian dari pohon, dan menuliskan apa-apa yang seperti tadi sudah ada yang maju. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Untuk menggambar? Bisa. Ada yang sudah bisa menggambar, kan sudah bisa membaca, berarti sudah bisa menulis. Oke, anak-anak sekarang belajar menggambar bagian-bagian dari pohon. Nah, pohon apel ya, boleh ya. Nanti anak-anak menggambar di sini di bagian yang masih kosong. Yang dipanggil sama Bu Guru mengambil buku dan mengambil alat tulisnya, pensil dan krayon. Nanti anak-anak menggambar ini boleh, menggambar ini boleh.
pohon belimbing. Kalau ini pohon belimbing kan enggak bulat tapi panjang ya. Nanti yang di sini boleh menggambar seperti ini. Tahu? Udah paham anak-anak? Yang di buku gambar anak-anak boleh satu buku kayak gini biar gede, biar diwarnai mudah. Boleh segini ya. Enggak hanya seperti ini tapi ke sini tinggi seperti ini. Ada akarnya, batang, ranting, buah, daun dan biji. Ya, sesuai kemampuan anak saja. Sebisamu, nggak sama seperti ini, nggak persis seperti ini, nggak apa-apa ya. Oke, paham anak-anak? Nah, terus nanti ada juga yang ini aja, menarik garis. Ya, menarik garis yang akar ditarik ke gambar akar, yang batang ditarik seret ke gambar batang, ranting ditarik ke sini ke gambaran buah ditarik ke gambar buah, daun ditarik ke gambar daun, bunga ditarik ke gambar bunga. Oke, anak-anak paham? Oke, baiklah, akan Bu Guru bagi bukunya. Sarifah, Saswa, ambil alat tulis ya, pensil dan pewarna. Saswa, nah. Akmal, Alvino, Artan, Samuel, Nail, Raihan. Ya, menggambar pohon ya. Boleh kreasi anak-anak tidak harus seperti ini. Mau menggambar ini juga boleh. Ya. Yang belum, iya. Yang belum menarik garis. Oke? Iya, tahu ya? Yang belum sini. Ya, iya, diwarna. Yang belum pertama Faiz, Rizal. Ya, harus sama seperti ini atau seperti ini. Bebas. Yang penting ada bagian-bagiannya. Ada buahnya ya. Oh, ini di sini ditarik garis akar kemana? Kenapa bukumu udah lepas? Ya, tarik lagi pintar. Nah, dalam ditarik pintar. Ranting mana? Ini ada ranting. Rantingnya mana? Di sini aja biar udah dewasa. Biar tinggi pohonnya. Ini bagus sekali. Ya, diwarnai kalau sudah diwarnai. Oke, bagus sekali. Ayo Mas Arta menggambar. Ayo Mas Nail. Iya, boleh tinggi ke sini. Ya, benar pinter. Yo lagi, ini batang kemana batang? Yang batang mana yo? Tarik seret. Nah, ayo Mas Fahri. Oh sudah pinter. Iya, tinggal diwarna yang bagus. Yuk ranting kemana? Benar, benar tinggal diwarnai. Ya, dari sini gitu. Sini batang. Udah, dikasih ranting lagi ke sini. Seret ke sini. Ranting lagi. Ya, batang dulu ya. Ya sini bawahnya batang. Ini kan di daun. Ya, pinter ya.
lagi sini. Daun lagi. Kasih daun kayak gini boleh? Susah. Akar dulu akarnya. Akar. Seret. Akar dulu. Nah. Ranting? Iya. Daun DAUN. Anak-anak, siapa yang mau maju untuk menceritakan gambar yang telah anak-anak buat? Siapa ya? Oke, sekarang maju satu persatu. Bu Guru pilih dulu Mbak Alika menceritakan gambar yang telah dibuat. Mbak Alika, ya. Sip. Kenapa menggambar pohon apel? Karena aku suka buah apel. Iya, makan buah apel biar badan menjadi sehat, kulitnya menjadi bagus. Oke, pinter, silakan duduk. Yang lain siapa? Mas Faiz, oke. Mas Faiz maju. Ayo menggambar apa coba? Apel. Mas Faiz menggambar buah apel. Kenapa suka buah apel, Mas Faiz? Apel saya dibuat jus. Bisa dibuat jus, oke. Biar badan menjadi sehat, kulit menjadi bersih, berseri. Jadi banyak makan buah-buahan. Oke, terima kasih. Pinter semuanya, tepuk tangan. Semuanya sudah pinter-pinter, sudah tahu bagian-bagian dari pohon, sudah tahu manfaat makan buah-buahan. Terima kasih. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Samuji selaku fasilitator calon guru penggerak yang saya hormati, kepada Bapak Sunandar Prijanto selaku pengajar praktik yang saya hormati, perkenalkanlah pada tahapan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Warsiem mengenai kucing supervisi akademik tahapan pasca observasi. Berikutlah cuplikan dari percakapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Bu terkait kemarin ya Bu, minggu kemarin Bu Warsiem sudah melakukan pembelajaran di kelas nih Bu, dan saya sudah melakukan observasi. Kali ini saya juga ingin meminta waktunya lagi Bu. Kira-kira Bu Warsiem ada waktu tidak Bu? Alhamdulillah hari ini saya tidak sedang sibuk. Alhamdulillah. Oke Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahapan pasca observasi mengenai pembelajaran yang Bu Warsiem lakukan kemarin. Kira-kira ya Bu, harapan dari obrolan kita ini yang ingin Bu Warsiem gali lebih dalam itu apa ya Bu? Saya mengharapkan dalam obrolan ini nanti saya akan mendapatkan pengetahuan baru mungkin untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Oke, betul ya Bu ya, sangat setuju sekali. Mudah-mudahan dengan obrolan kita bermanfaat ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Warsiem setelah melakukan observasi di kelas yang saya lakukan kemarin? Saya sangat senang dapat melaksanakan pembelajaran dan semoga dari pembelajaran itu mungkin ada kekurangan bisa akan diperbaiki untuk pembelajaran kedepannya. Oke, Bu Warsiem masih ingatkah Bu tujuan dari pembelajaran yang Bu Warsiem lakukan kemarin di kelas Ibu? Iya, kemarin saya mengajarkan tentang pohon. Saya mengajarkan mengharapkan dari anak-anak dapat mengetahui bagian-bagian dari pohon, yaitu diantaranya akar, batang, buah, dan daun. Saya mengharapkan anak-anak itu bisa mampu semuanya menyerap tentang pohonnya itu. Oke, pasti bagaimana perasaan Bu Warsiem
untuk itu hal tersebut? Sangat antusias anak-anak atau bagaimana? Anak-anak sangat antusias, tapi ya itu kadang-kadang ada 1-2 anak yang mungkin belum begitu memperhatikan, ada yang bermain sendiri, ada yang diem, kayaknya seperti itu. Oke, iya ya, sudah menggali lebih dalam tentang anak, tujuan pembelajaran sudah baik. Nah, menurut Bu Warsim, indikator ketercapaian dari pembelajaran yang Bu Warsim lakukan itu apa ya, Bu? Indikatornya anak-anak bisa mampu menyerap apa yang saya sampaikan. Oke, kalau ya Bu, dari skala 1 sampai 10, Bu Warsim itu sekarang berada di posisi berapa, Bu? Kayaknya di angka 8 mungkin, karena masih anak-anak belum 100% lah ya, belum di angka 10 untuk memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan dengan kegiatan observasi bisa meningkat ya Bu, menjadi ke 9 atau 10 nih Bu. Amin. Nah, terkait yang tadi Bu Warsim sampaikan, adakah yang menjadi kekurangan dari pembelajaran yang Bu Warsim lakukan? Coba ceritakan Bu, kekurangannya. Kekurangannya mungkin di medianya, mungkin media saya masih kurang menarik untuk anak-anak, jadi anak-anak masih ada yang melamun atau bermain sendiri. Oke, kalau hal yang sudah dianggap baik dari proses pembelajaran kemarin itu apa ya Bu? Anak-anak sudah ada yang bisa untuk menulis dengan lengkap bagian-bagian dari pohon. Dia sudah tahu apa ini akar, di mana daun. Anak-anak sudah ada yang bisa seperti itu tanpa bimbingan dari guru. Oke, letak posisi ya Bu. Iya. Oke, iya sih Bu, berdasarkan kemarin pengamatan observasi saya, memang pembelajaran yang Bu Warsim sudah sesuai RPP ya Bu. Iya. Iya, tujuannya juga sudah sangat jelas. Kemudian pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah masuk ya Bu. Nah, untuk kekurangannya memang itu ada beberapa anak yang masih kurang fokus, hanya beberapa ya Bu. Ya, kemarin hanya beberapa, tapi kadang kita merasa tidak puas beberapa anak tersebut menjadi tidak optimal nih Bu. Nah, adakah aktivitas untuk pengembangan kompetensi tersebut Bu, mengenai kekurangan yang Bu Guru sampaikan tadi? Ya, saya akan lebih memahami bagaimana karakter setiap anak. Jadi saya nantinya bisa untuk membimbing anak-anak dan anak-anak menjadi paham dengan apa yang saya sampaikan tersebut. Oke, adakah umpan balik untuk anak dalam pembelajaran berikutnya? Insya Allah ada. Umpan baliknya saya akan memberikan, selain memberikan penghargaan, tepuk tangan, saya juga akan ke anak itu lebih memperhatikan. Oke, ya fokus ke anak ya Bu. Iya, fokus ke Oke, anak. iya. Aksi tindak lanjut Ibu berarti fokus ke anak, memberikan penghargaan dengan tepuk tangan. Iya. Kemudian ya Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Warsim kembangkan? Kompetensi pedagogik tentunya sesuai dengan anak yang masih kurang itu ya. Saya akan mencari pengetahuan lagi, pengalaman lagi bagaimana untuk mengetahui anak tersebut, dan saya akan menemukan jalannya biar anak itu lebih fokus dengan pembelajaran. Oke, berarti saya bisa menarik kesimpulan untuk gaya belajarnya ya Bu, yang mana audiotori, mana kinestetik, mana visual ya Bu. Oke, masih adakah yang kekurangan lainnya Bu? Bisa Ibu ceritakan sedikit? Mungkin sudah cukup. Oh, sudah itu. Kemudian ya Bu, rencana tindak lanjut yang ingin Bu Warsim lakukan itu kapan Ibu? Insya Allah untuk pembelajaran berikutnya saya akan lebih mempersiapkan dan saya akan lebih memahami bagaimana karakter dari setiap anak tersebut. Oke, kemudian Bu, adakah rekan sejawat yang bisa membantu Ibu dalam mempermudah proses tindak lanjut yang Bu lakukan? Ada teman sejawat untuk mempersiapkan semuanya yang akan untuk pembelajaran. Iya, mudah-mudahan ya Bu, kita bisa lebih baik lagi. Ada yang masih mengganjal Bu dari obrolan kita sekarang ini? Atau sudah cukup menurut Bu Warsim? Cukup. Iya, sudah ya Bu, sudah mengetahui bagaimana anak, karakter anak, rencana tindak lanjutnya, kompetensi yang ingin dikembangkan. Iya. Saya rasa cukup ya Bu. Alhamdulillah, demikian ya Bu percakapan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pendidik
yang bisa mencerdaskan generasi penerus bangsa yang berpihak kepada anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah percakapan supervisi akademik pasca observasi bersama rekan saya Ibu Warsiem. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.